Dalam video kali ini saya mau cerita atau menceritakan tentang jaranan kuno, yaitu jaranan pada masa dahulu yang benar-benar pernah saya lihat atau pernah saya saksikan langsung. Artinya yang saya ceritakan ini benar-benar saya melihatnya. Jadi bukan berdasarkan katanya, bukan berdasarkan dokumen, bukan berdasarkan orang, bukan berdasarkan ahli budaya dan lain sebagainya. Setahu saya jaranan zaman dahulu, ya bukan sangat dahulu sekali, jaranan tahun 80-an itu tidak memakai slompret, dan yang memakai slompret itu cuma Reyog Ponorogo. Dan saya pun pernah menanyakan ke berbagai orang-orang tua, orang terdahulu, janjane jaranan entek kuwi ngangge slompret apa ora, Mbah? Ora lek jaranan entek kuwi ora ngangge slompret. Sing ngangge slompret kuwi ya reyog. Adapun jaranan pada waktu itu gamelannya itu kempul suwuk, ketuk kenong, kendang ciblon. Kendang ciblon itu kalau sekarang dipakai untuk kendang langgam itu. Terus klinting, tentunya klintingnya dipakai oleh penari jaranan. Terus apa ada lagi ya? Gendung, ya udah itu. Jadi suaranya itu dominan dengan suara kempul suwuk, gong dung dung gong dung dung gong dung. Terus cepaploknya, barongannya itu plok plok plok, itu ada iramanya atau seolah-olah mengatur ritme. Terus kendangnya itu blak ketak tublak gitu. Kendangan jaranan pada masa itu kalau dibandingkan dengan kendang zaman sekarang jauh sekali ya. Kalau zaman sekarang jaranan itu kendangnya itu keren. Ada yang memakai kendang jaipong, ada yang memakai kendang Reyog Panaragan, ada yang memakai kendang tong atau kendang ludruk. Pokoknya sekarang itu serba keren. Penarinya itu ya jatil jaranan itu, celengan. Waktu itu namanya bukan celeng serenggi, pokoknya ya celengan gitu aja. Terus barongan tek. Jadi barongannya itu namanya dek, kalau orang Ponorogo bilangnya dek. Sampai sekarang pun di Ponorogo menyebutnya jaranan dek. Lah terus celengannya itu habis nari ya ndadi, biasa seperti sekarang. Terus pembarongnya itu kalau sudah lepas barongan ya ndadi. Tapi penari jaranannya itu tidak ndadi, karena kalau ndadi nanti pakaiannya ya kurat karit atau eman ya, karena yang paling keren itu adalah pakaian jaranan. Jadi zaman dahulu penari jaranan itu tidak ndadi, Mas. Terus ada cemetinya juga, tapi cemetinya itu digunakan seperlunya. Jadi dibunyikan, dijeplakkan itu tidak pakai gaya. Ya fungsinya itu kalau ada pemain ndadi yang susah diatur, baru dijeplak kakinya pakai cemeti itu. Itu pun tidak terlalu panjang. Ya samalah dengan cemeti pecut sapi atau pecut kebu itu. Kalau jaranan sekarang cemetinya kan panjang-panjang, ada yang 5 atau 6 meter. Terus bunyinya itu sekarang itu kan duar gitu ya, kayak mercon, kayak petasan. Kalau jaranan zaman dahulu cemeti itu tidak diambil bunyinya, ya memang untuk nyampluk nih pada, memang untuk disampluk nih pada kakinya penari jaranan dadi yang susah diatur gitu. Tapi saya juga merasa heran, kok ada video jaranan di era tahun 60-an, padahal tahun 80 atau 84 lah gitu ya, 85 lah, itu belum ada kamera. Yang punya kamera itu TVRI sama perusahaan perfilman. Sedangkan produser pun tidak memakai video atau gambar. Jadi produser lagu seperti Rita Sugiarto, Elvi Sukaesih, dan lain sebagainya itu ya cuma audio, pita kaset itu, terus di kaset itu ada fotonya artisnya gitu.
Terus waktu itu adanya itu ya cuma foto. Saat itu orang menamakan Kodak gitu ya. Itu pun jarang yang punya. Yang punya itu cuma orang-orang tertentu atau orang yang kaya lah pada waktu itu. Kalau nggak orang kaya bawa foto atau bawa Kodak itu ditertawakan orang. Jadi Kodak waktu itu ya apa ya, orang bawa Kodak saat itu ya bisa dikatakan gengsi dan gaya. Di tahun itu Ponorogo Selatan yang ada tukang foto itu cuma satu, namanya Pak Sugeng. Itu pun foto hitam putih. Jadi kalau kita ingin foto gitu seminggu baru jadi. Jadi mengenai jaranan kuno atau jaranan zaman dahulu, paling-paling dokumen yang ada itu ya maksimal foto ya. Adanya foto itu pun sejak tahun 1970-an sampai 80-an. Itu pun tidak semua orang punya foto, atau yang punya Kodak itu tidak sembarang orang. Jadi mengenai slompret jaranan, pada dasarnya jaranan itu pada awalnya tidak memakai slompret. Maaf, saya harus mengatakan seperti itu karena waktu itu saya ngerti sendiri, dan banyak pula orang tua-tua mengatakan jaranan tek kuwi ora ngangge slompret. Sing ngangge slompret kuwi kur Reyok Ponorogo. Ya bukan kok saya terus ngepik-ngepik Reyok Ponorogo karena saya orang Ponorogo, itu ya tidak. Tapi saya bercerita berdasarkan apa yang pernah saya lihat pada saat itu. Lah terus pada tahun 90-an, kurang lebih 96 ya, itu muncul jaranan dari Tulungagung Sentirewe booming sekali, yaitu Turangga Safitri Putra dan Turangga Kuda Birawa. Setelah saya amati betul, selompretannya Turangga Safitri yang volume 1 itu ya, yang diproduksi CHGB, dan selompretannya jaranan Turangga Kuda Birawa itu belum bisa ngunjal ambekan, masih nyambung gitu. Andai kata jaranan itu sebelum booming dia itu memakai slompret, tentunya tukang slompretnya itu sudah mahir, sudah bisa ngunjal ambekan. Sedangkan pemain slompret Reyok Ponorogo sejak dulu kala memang tuntutannya itu harus bisa ngunjal ambekan atau non-stop. Ya memang kalau kita itu cerita tentang sejarah jaranan ya, itu beragam. Tapi tidak satupun ada orang yang bisa menceritakan yang sebenarnya asal usul jaranan secara pasti. Ya paling-paling ya diceritakan secara verbal dari generasi ke generasi. Ternyata kesenian jaranan itu tidak hanya dari daerah Tulungagung, Kediri, Nganjuk, Blitar, dan lain sebagainya. Di daerah Jawa Tengah, di Kabupaten Banyumas, kurang lebih di daerah Banyumas ya, itu kan ada jaranan ebek, ya juga ndati. Terus di daerah Bluro, dekat Bojonegoro sini, atau kulonnya Kabupaten Bojonegoro ini juga ada namanya jaranan Bluro. Itu juga tidak pakai slompret. Terus di Bojonegoro itu juga ada yang namanya jaranan sandur. Itu juga tidak memakai slompret. Ya kata pemain-pemainnya atau kata ketuanya, memang jaranan sandur, jaranan bluro, jaranan ebek itu sejak dahulu kala memang tidak memakai slompret. Memang pakemnya seperti itu. Terus nggak usah jauh-jauh, di Malang itu juga ada yang namanya jaranan kidal. Untuk jaranan kidal Anda bisa lihat di YouTube. Jaranan kidal itu sakral sekali ya. Kalau ndati itu menakutkan. Jaranan kidal itu juga tidak memakai slompret. Saya pun pernah ngobrol-ngobrol dengan para pemain seniornya jaranan kidal. Ternyata memang sejak dulu jaranan kidal itu pakemnya tidak memakai slompret. Terus ada lagi jaranan buto Banyuwangi. Setahu saya munculnya jaranan buto itu ya baru-baru ini ya. Ya sudah pasti pakai slompret. Terus munculnya jaranan Turangga Safitri Putra di Tulungagung dan Kuda Birawa itu, dia kan menamakan jaranan dangdut kreasi. Artinya jaranan itu muncul disajikan penuh dengan kreasi, bukan original lagi.
Bisa jadi kreasinya itu memakai irama dangdut. Bisa jadi kreasinya itu memakai sinden. Bisa jadi kreasinya itu memakai slompret dan saron tembung atau balungan. Terus pada saat itu, waktu masa kecil saya di Ponorogo, untuk reog Ponorogo itu pun tidak memakai sinden. Sampai sekarang pun reog Ponorogo dalam hal lagu-lagu tidak pakai sinden, nyanyi bareng. Dan tidak semua lagu, tidak asal lagu. Artinya lagu yang diambil itu bukan lagu tentang cinta, itu tidak. Untuk reog Ponorogo itu lagu yang diambil itu lagu yang sifatnya itu mars. Ya sebenarnya pun sampai sekarang ini banyak ya sesepuh-sesepuh yang usianya lebih tua dari saya yang tahu lebih dulu jaranan kuno semasa itu. Tapi sesepuh-sesepuh itu atau orang-orang yang lebih tua dari saya itu, apakah dia bisa cerita lagi atau tidak, kita tidak tahu. Paling-paling andai kata dia cerita ya sama anak atau cucu-cucunya yang sifatnya itu pribadi. Ya seperti itu tadilah. Jadi penyampaian verbal dari generasi ke generasi. Yang pasti jaranan pada saat itu kita hanya bisa mendengar sebatas cerita. Untuk dokumen-dokumen pun hanya sebatas tulisan. Mungkin untuk foto-foto itu juga jarang ya. Oke, sampai di sini semoga menambah wawasan Anda. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.